Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cek suara saya jelas ya, jelas ya. Ya, alhamdulillah jelas, Ustaz. Nah, ya. Baik. Baik. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Pertama-tama yang kami hormati Ketua Umum atau Pembina Tahfiz wa Berkah Syed Amrah hafizahullah ta'ala. Masya Allah, program-programnya memberikan manfaat kepada umat. Semoga ini bisa berkembang terus dan semakin luas manfaat yang dirasakan oleh umat ini. Kepada para pembina ya, atau pengurus di Ruas Berkah Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini, dan kepada para peserta ya yang bergabung dengan kegiatan kita, hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah ya, di malam hari ini kita berkumpul di sini walaupun mungkin tidak secara langsung melalui virtual seperti ini. Semoga ini tidak mengurangi keberkahan majelis kita, karena majelis ini adalah majelis di mana kita natawafa bil haqq wa natawafa bis sabr. Ya, kita saling memberikan nasihat, memberikan masukan dalam hal-hal kebaikan-kebaikan, dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Ikhwah dan akhwat sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya ya, ketika kami diminta untuk mengisi acara ini dan diminta untuk mengisahkan perjalanan dalam menghafal Al-Quran, ya, ini sebenarnya agak ya malu untuk menceritakan, ya, karena mungkin dalam cerita ini ya tidak ada yang spesial, tidak ada yang ya hanya biasa saja, ya perjalanan biasa saja. Mungkin saja ada drama-drama sedikit, ya biasa dalam drama kehidupan. Tapi karena ini adalah permintaan khusus dan terus terang saja, cerita ini ya belum pernah kami ceritakan yang secara detail, secara ini pada siapapun. Mungkin pernah saya cerita sedikit-sedikit saja ya pada beberapa orang. Tapi karena ini permintaan khusus, maka ya saya mencoba dari kemarin-kemarin ya mengembalikan memori-memori yang dulu di masa-masa mulai dari menghafal Al-Quran sampai ya saat ini ya. Dan ada beberapa mungkin sudah terlupakan ya. Dan insya Allah kami akan menyampaikan sedikit saja yang kami bisa ingat-ingat kembali ya. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, mengawali cerita ini mungkin tidak mengapa ya, izinkan kami sedikit memperkenalkan latar belakang keluarga kami ya. Jadi saya adalah anak keempat dari 14 bersaudara kandung dan satu anak angkat ya. Jadi kami semua ada 15. Bapak sendiri rahimahullah ya, beliau adalah profesi sebagai guru SD
dan ibu biasa ibu rumah tangga. Bapak ibu bukanlah seorang ustadz, bukan seorang ustazah, tapi memang ibu semenjak dulu ya menekuni yaitu mengajar TKTPA ya sampai saat ini ya. Dan saat ini santri-santrinya itu adalah anak-anak yang diajar di awal-awal, bahkan ada yang cucunya yang diajar di awal-awal ya, sudah cucunya yang diajar. Alhamdulillah. Dan TKTPA ini itu dirintis oleh bapak ya sejak beliau menikah dengan ibu dan datang ke kampung kami ya dan merintis itu, dan alhamdulillah sampai sekarang ya masih ada TKTPA itu ya dibina oleh ibu sendiri dan dibantu oleh beberapa adik ya. Itu mungkin sekilas tentang keluarga. Saya pribadi memulai aktivitas menghafal Al-Quran ini ketika masih atau setelah tamat SMP. Ya, jadi dari SMP negeri. Dan sebelumnya tidak pernah terpikir ya, tidak pernah terpikir bagi saya akan menghafal Al-Quran. Ya, jangankan terpikir menghafal Al-Quran, mendengarkan saja ada orang yang hafal Al-Quran 30 juz itu di kampung sangat jarang. Bahkan mungkin tidak pernah kami dengarkan. Dan yang mirisnya lagi, di kampung itu ada seseorang yang ada istilahnya kelainan jiwa. Ya. Kadang berbicara sendiri, tertawa sendiri. Namun ada saat-saat kadang dia membaca Al-Quran dengan begitu merdu, ya, begitu fasih. Ya. Hingga ketika itu kami bertanya kepada nenek, ya, itu kenapa bisa ya seperti itu? Ya. Nenek itu, saya ingat itu nenek mengatakan karena dia itu hafal Al-Quran 37. Jadi ini yang membuat ya kita dulu khawatir, takut untuk menghafal Al-Quran. Ya. Dan sebenarnya ya rasa takut seperti inilah yang kadang menghalangi kita dalam hafal Al-Quran atau memulai sesuatu. Hanya setelah belakangan kami baca-baca ternyata memang di antara hal yang perlu dimulai ketika kita ingin menghafal itu adalah membuang pikiran-pikiran negatif ya atau prasangka-prasangka ya yang mungkin ya hanya waswasatus syaitan saja. Hanya bisikan-bisikan syaitan. Ya, seperti yang tadi yang kita alami, kita takut menghafal Quran karena takut mau gidah. Ya. Mungkin ada di antara takut menghafal Quran karena mungkin dia takut nanti saya tidak bisa ya meroja, misalnya saya tidak bisa meluangkan waktu untuk meroja. Atau banyak kadang alasan-alasan yang lain yang kadang ya membuat kita ya terhenti dalam menghafal. Ya, dan sebenarnya ya hal-hal yang seperti itu harusnya kita jauhkan ya ketika kita ingin memulai Al-Quran. Ya. Singkat cerita, ya, alhamdulillah rasa khawatir ini ya, itu seketika hilang ya ketika kami pas lulus SMP ketika itu. Dan dulu sekolah itu mengumumkan kelulusan itu dengan cara membagikan amplop ya kepada semua siswa, dan di situ dalam amplop itu tertulis ya, dan dilarang membuka kecuali di rumah ya. Di situ akan tertulis kalau kita lulus atau tidak lulus ya. Itu dilakukan karena beberapa kejadian sebelumnya ditempel pengumuman di sekolah, ada yang tidak lulus, mereka berkumpul kemudian mereka menghancurkan sekolah ya. Jadi akhirnya seperti itu. Ketika di hari pengumuman itu, pengumuman kelulusan, di hari itu juga ya ada surat yang dari kakak ya. Kakak memang bertujuan masuk pondok ya, itu Ustaz Nasrullah ya.
mengirim surat, dan di hari itu juga sampai di sekolah. Karena memang kakak setiap mengirim surat itu dikirim ke sekolah, karena di kampung tidak bisa dijangkau. Karena jarak antara sekolah dengan kampung kami itu 9 kilo, 7 kilo naik mobil, 2 kilonya jalan kaki. Ya, karena tidak bisa masuk kendaraan apapun. Maka beliau selalu mengirim di sekolah dan saya yang menerima, kemudian membawa pulang ke rumah. Di hari kelulusan itu, saya mengambil amplop kelulusan dan juga mengambil surat. Saya penasaran dengan surat yang ditulis oleh kakak. Ya. Ketika itu saya buka surat itu di sekolah. Ya, saya buka dan membaca. Baca dari awal, begitu di pertengahan, saya ya hanya membaca surat itu di pertengahan itu, ya itu kakak menulis bahwasanya tanggal sekian, ya bulan sekian, tahun sekian, alhamdulillah saya berhasil menghatamkan hafalan saya 30 juz. Di situ saya tersentak ya setelahnya. Berpikir terus, 30 juz dihafal. Ya. Akhirnya itu terus kepikiran saya sampai pulang ke rumah. Pulang ke rumah saya kasih ibu surat itu. Saya ketika tidak langsung makan. Saya langsung ke ruang tamu. Di ruang tamu itu ada beberapa mushaf yang tersusun. Saya mengambil satu dari mushaf itu ya. Dan tahulah cetakan mushaf terdahulu itu tebal-tebal ya. Tebal seperti ini mungkin. Saya letakkan mushaf itu di atas meja. Kemudian saya duduk agak jauh memperhatikan mushaf itu. Kemudian saya bertanya-tanya, ini setebal ini, ya. Setebal ini, bisa dihafalkan semuanya? Ya. Kemudian ditambah lagi, ini bukan bahasa kita, ini adalah bahasa yang tidak kita pahami. Ya. Maka seketika itu, ya muncul dalam hati saya bahwasanya jika ini sesuatu yang bisa dihafalkan, ya, dan ini bukan bahasa kita, maka saya yakin bahwasanya ini bukan Al-Quran, itu bukan hadiah isi. Ya. Tapi ya Al-Quran adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, dari situ muncul keinginan untuk saya menghafal Al-Quran. Karena saya ingat betul, ya kakak saya itu Nasrullah. Beliau ketika kelas 6 SD kalau tidak salah itu pernah ada yang tumbuh di belakang telinga dan mengharuskan untuk dioperasi. Dan setelah operasi itu dokter mengatakan bahwasanya ada saraf-saraf yang terganggu sehingga anak ini mudah lupa, ya mudah lupa. Kayaknya dia adalah mudah lupa, tapi bisa menghafal Al-Quran, bisa mengingat Al-Quran. Maka dari situ saya yakin betul bahwasanya ini bukan hal yang biasa. Ya, Al-Quran ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ya. Dan memang ya Quran kan kalamullah, ya, dan suatu kemuliaan. Siapapun yang dekat dengannya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disitulah ya motivasi pertama saya untuk menghafal Al-Quran. Ya, di situ ada keinginan yang kuat. Makanya ya belakang juga saya baca bahwasanya ternyata di antara hal yang perlu ketika kita ingin menghafal Al-Quran itu ada dorongan. Apa yang mendorong kita untuk menghafal Al-Quran itu? Apa yang memotivasi kita untuk menghafal Al-Quran itu? Dan itu banyak, ya. Ada yang terdorong menghafal Al-Quran karena mungkin hal-hal dunia, ya. Mungkin karena ingin ikut musabaqah, dapat hadiah, ya, atau yang lainnya. Ya. Saya pribadi ketika itu yang mendorong saya bahwasanya ini adalah sesuatu yang bukan biasa, ya. Kalau seandainya ini adalah hal yang biasa, mungkin kita tidak bisa hafal ya dengan setebal itu dan bukan bahasa kita, bisa terhafal. Maka itu yang mendorong saya. Maka disitulah timbul ya keinginan saya. Maka setelah itu saya putuskan untuk tidak lanjut ke SMA. Ya. Saya sampaikan ke ibu. Ya. Kami manggil mama ya.
Ma, saya mau ke pesantren menghafal Al-Quran. Ya. Ibu saya agak ragu. Kenapa? Karena ya melihatlah tingkah kita selama ini bagaimana. Ya, tapi yang saya ingat ya kata-kata ini itu. Dia mengatakan, apakah kamu mampu bersabar? Ya, itu saja. Apakah kamu mampu bersabar? Maka ketika itu saya meyakinkan, insya Allah saya bisa bersabar. Ya. Begitu datang bapak juga, ya, ibu menyampaikan, mama menyampaikan, ya, bapak juga bertanya hal yang sama, bisa bersabar, bisa bertahan. Saya mengatakan, saya yakinkan bahwa saya bisa insya Allah. Ya. Saya kira ini juga penting, ya, meyakinkan orang-orang yang mungkin mensupport kita, bukan hanya dari sisi materi, misalnya tenaga, ya, ya itu perlu untuk kita yakinkan mereka. Karena akan ada saat-saat nanti ketika kita menghafal itu butuh support mereka. Ya. Dan kalau kita tidak yakinkan mereka di awal, bisa jadi ketika kita dalam keadaan drop, ya futur, akan semakin futur dengan ya perkataan mereka. Misalnya, ya ketika di awal ditanya apakah kau bisa, ya mungkin saya bisa. Ya. Saya coba-coba saja. Ya. Nanti ketika kita futur misalnya, ya di tengah jalan, kita mengeluh kepada mereka, mungkin akan jawaban mereka, ya apa memang kubilang, ya jawab kok, ya seperti itu ya. Akan semakin melemahkan. Tapi ketika kita yakinkan di awal bahwa saya bisa, ketika kita butuh support mereka, mereka ya akan memberikan ya motivasi. Maka ini penting ya. Kalau misalnya ya sekarang ada yang sudah beristri, ya sampaikan ikna, ya istilahnya ikna, ya bahwasanya bisa menghafal Quran, ya yakinkan mereka, ya keluarga terdekat yakinkan mereka bahwa saya bisa, supaya di saat-saat kita melemah, ya mereka akan mensupport kita, ya bukan saja dari sisi materi ya dan lainnya, tapi ya nasihat-nasihat mungkin menguatkan kita kembali tentang ya keinginan kita yang kuat dalam menghafal. Maka singkat cerita, ya akhirnya bapak ketika itu memutuskan untuk mengantar saya ke pesantren. Ya, dan beliau selama sepekan dalam proses belajar mengajar di sekolah, karena mengantar saya ke Makassar, kemudian menemani saya juga, ya menemani saya selama beberapa hari di pondok. Karena untuk at-ta'ayush dulu, yaitu supaya bisa berbaur dengan suasana yang baru. Ya, singkat cerita, ya, alhamdulillah kami diterima, ya ketika itu dikasih ya pondoknya Ustaz Usman Laba rahimahullah ta'ala. Kami masuk, ya mendaftar, mulai dari pendaftaran sampai selesai. Ya, beliau rahimahullah tidak pernah mempersulit, ya tidak pernah mempersulit santri. Ya, kami dari latar belakang misalnya orang pas-pasan, ya beliau tidak pernah meminta ya bayaran yang lebih, ya semampunya saja. Ya. Masya Allah, beliau ya fadilun mutawadu, ya, rahimahullah ta'ala. Dan ya ketika itu bapak masih di pondok, ya, bersama dengan saya, ya, menemani saya. Ya. Setelah sepekan berlalu, ya akhirnya kemudian bapak izin pulang. Ya. Ketika bapak izin pulang, disitulah ya mulai ujian itu datang. Ya. Pertama itu ujian ketika ya bapak sudah pulang, ya hari-hari itu hanya diisi dengan tangisan saja. Ya. Nah ketika itu masih kecil, ya sebenarnya belum ya mau pulang juga, ya tidak tahu bagaimana. Ya, selama sepekan kalau tidak salah itu di pondok, ya menangis saja setiap hari, ya sambil ya berusaha untuk berbaur dengan teman-teman. Ya. Alhamdulillah ya setelah berlalu sepekan sudah agak mulai enak, bagus, ya, bisa menyesuaikan dengan kondisi.
datang ujian kedua. Ya, ketika itu kita sudah santri baru, istilahnya sudah dibiarkan menghafal. Kita sudah mulai menghafal. Dan ketika itu kalau tidak salah angkatan saya itu sekitar 20-an lebih, ya, 23 atau berapa santri angkatan saya. Dan kebanyakan mereka semuanya dari pondok. Dan ketika kita semuanya sudah disuruh untuk menghafal, ya, maka ya kita sudah mulai aktivitas menghafal. Besoknya kita memonitor, ya. Saya ketika itu maju kepada Ustaz Usman rahimahullah untuk menyetorkan. Ya. Disinilah awal mula ya sedikit petaka yang saya hampir ini, karena baru beberapa ayat ya setelah isti'adzah basmalah, berapa ayat saya baca, Ustaz mengatakan berhenti, jangan lanjut. Untuk sekarang ya beliau mengatakan jangan lanjut dulu menghafal, kamu fokus untuk perbaikan bacaan saja dulu. Saya berpikir di awal, mungkin perbaikan bacaan ini cuma sepekan 2 pekan. Ya. Hanya saya turut saja. Ya. Hanya setiap pagi pada subuh, saya maju baca saja. Baca, beliau perbaiki. Baca, beliau perbaiki. Ya. Setelah berlalu sepekan, 2 pekan, ya, ternyata masih sama seperti itu. Saya datang, membaca saja. Tidak menghafal apa-apa. Kayaknya ketika berlalu sebulan, ya saya mulai melihat teman-teman yang lain sudah ada yang dapat 1 juz, 2 juz, ada yang 3 juz. Sementara saya ya belum menghafal apa-apa, masih terus perbaikan bacaan. Sehingga di situ saya merasa bagaimana ya hampir putus asa lah istilahnya. Ya, kenapa? Dan akhirnya setelah itu yang saya tunggu-tunggu dari perkataan Ustadz itu setelah saya menyetor bacaan itu, yang saya tunggu-tunggu itu adalah sekarang boleh menghafal. Ya, itu yang saya nanti-nantikan terus. Setiap saya selesai membaca, ya, saya tunggu itu kalimat itu. Tapi tidak pernah keluar kalimat itu. Sampai setelah 2 bulan lama, baru ada muncul kalimat itu. Masya Allah. Ya, penantiannya sangat berat bagi saya, ya, karena ada kecemburuan melihat teman-teman yang Masya Allah, ya, setelah 2 bulan sudah ada menghafal 5 juz, saya belum menghafal apa-apa, masih perbaikan bacaan. Mental ya, dilatih mental kita, ya, ketika itu. Ya, alhamdulillah setelah 2 bulan boleh kembali. Dan setelah itu mulailah, setelahnya bacaan kita sudah mulai bagus, mulai saya menghafal. Datang ujian yang berikutnya. Ya. Ujian yang berikutnya adalah ya kesulitan saya menghafal. Ketika itu ya setiap santri wajib menyetorkan dalam sehari itu 1 halaman. Ya. Saya ketika itu berusaha untuk mendapatkan 1 halaman, tapi berat. Ya. Yang saya bisa dapatkan dalam sehari itu cuma setengah halaman. Itu pun Masya Allah. Ya. Saya hafal dari subuh sampai subuh. Setengah halaman, ya, saya ingat sekali itu. Setengah halaman itu saya bisa dapat, saya hafal dari subuh sampai subuh. Dan ya itu berat, ya berat bagi saya. Makanya sempat terpikir saat-saat itu istilahnya kabur ya. Ini kabur dari pondok pergi pulang ya. Hanya saya merasa tidak bisa. Ya. Tapi alhamdulillah ya, ketika itu ada teman ya dari Lombok itu namanya Rozak namanya. Beliau sekarang di Lombok dan sempat juga talaki di Mekah berapa tahun ya, sempat juga ketemu di Saudi. Beliau adalah ya yang selalu memberikan saya motivasi ya.
setiap saya ada niat untuk kabur, untuk pulang, ya, beliau selalu memberikan motivasi-motivasi untuk saya bertahan. Ya. Dan ya, beliau juga, saya ingat sekali, ya, selalu membangunkan saya di jam 2 malam. Ya, di jam 2 malam untuk bangun menghafal. Ya, saya ingat sekali itu, ya, jadi saya memang dulu sengaja tidur di masjid. Ya, untuk ya, kemudian berpesan kepada yang piket yang jaga malam untuk dibangunkan jam 2. Di situ kembali saya berusaha untuk menghafal. Kadang ketika sudah tidak bisa betul, ya, saya tuh lari ke mimbar, ya, mimbar yang tertutup itu. Ya, disitulah ya saya, ya, yang sebetulnya itu, ya, istilahnya memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di situ saya menangis-nangis, saya tumpahkan semua, ya Allah, kapan saya bisa menghafal? Kapan saya bisa seperti teman-teman yang lain, ya. Istilahnya, ya, kelihatannya mudah sekali mereka menghafal. Tapi kenapa saya, ya, begitu berat? Oh, saya rasakan, ya. Di situ setiap malam, ya, setiap saat. Ternyata memang doa dalam menghafal itu butuh. Kita ilhah, ya, ilhah dalam berdoa. Jangan pernah bosan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ujian kita berbeda-beda. Ya. Ada orang yang diuji susah menghafal. Mungkin sebulan, 2 bulan. Setelah itu Allah bukakan kemudahan. Ya. Ada yang diuji ya, setahun, 2 tahun. Dan saya ingat betul ada beberapa santri yang pernah saya kenal itu susah menghafal dan bisa selesai 30 juz setelah 8 tahun lamanya. Lamanya dia diuji ya Allah. Ya. Setiap malam saya, ya, di mimbar itu menangis saja. Menangis, ya Allah, kapan saya bisa seperti mereka yang menghafal, mudah menghafal, ya. Ya. Dan itu saya alami sekitar setahun lamanya. Ya, setahun. Menghafal setengah juz dari subuh sampai subuh. Itu setahun lamanya. Ya. Dan ternyata setelah berhafal berapa juz, ya, masih ada ujian yang lain. Ya, yaitu hafalan yang kacau. Waktu itu selama setahun saya bisa menghafalkan 4 juz. Ya. Dan itu pun hafalan yang kacau. Ya. Kesalahan saya ketika itu karena menganggap remeh yang namanya meroja itu. Ini meroja sangat penting. Jangan pernah kita menganggap remeh itu meroja. Ketika itu kan diumumkan bahwasanya di bulan Ramadan kita akan libur. Maka saya itu malas meroja dan mengatakan, insya Allah nanti pas liburan saya meroja di rumah. Ternyata ketika sudah di rumah berat, ya, berat itu meroja. Akhirnya kacau semua hafalan. Ya. Begitu balik, ya, dari rumah ke pondok, terpaksa itu hafalan yang 4 juz saya ulang kembali. Ya. Ulang kembali, minta ke saya. Hafalan saya yang kacau. Ya, saya mengulang kembali. Ya. Alhamdulillah, ya, setelah diulang kembali sudah bisa, ya, sedikit-sedikit. Ya. Dan di situ saya trauma setelah itu. Ya. Makanya setelah itu saya tidak mau meninggalkan juz yang saya sudah hafal kecuali memang saya sudah setorkan sekali dulu juz itu. Karena saya trauma. Ya. Saya bercapek-capek selama setahun menghafal, tapi hafalan tidak ada. Dan ini saya kira dialami oleh banyak orang. Ya, ada orang menghafal 2 tahun, 3 tahun, capek-capek menghabiskan waktu. Tapi bermudah-mudahan dalam merojaah. Tidak ada keinginan, ya, kesungguhan dalam merojaah. Akhirnya 3 tahun, 2 tahun itu rugi sia-sia. Tidak ada hafalan yang tinggal. Nah, setelah itu saya trauma itu. Maka setiap saya selesai 1 juz, saya setorkan. Ya, sekali duduk. Baru pindah ke juz berikutnya. Sampai 5 juz, ya,
saya berhenti lagi meroja 5 juz, atau satu juz setiap hari, kemudian begitu seterusnya kelipatan 5 juz. Karena saya setelah itu trauma betul. Dan ya, alhamdulillah selama setahun itu ya dengan setengah-setengah halaman. Di tahun berikutnya, ya di tahun kedua istilahnya, alhamdulillah situlah ya mulai Allah Subhanahu Wa Taala bukakan saya mampu menghafal ya satu halaman satu hari dari subuh sampai subuh ya, dari subuh sampai subuh itu satu halaman. Alhamdulillah ya. Itu berjalan selama setahun juga. Tahun. Di tahun yang ketiga, alhamdulillah sudah mudah saya rasakan menghafal, bahkan sudah bisa menyetorkan 2 halaman per hari, ya. Dan sampailah ya selesai, ya sampai selesai. Alhamdulillah, ya. Setelah selesai, ya datang ujian berikutnya, yaitu beban merojaah. Ya, meroja ini adalah pekerjaan yang berat. Pekerjaan yang mungkin ya karena dia adalah pekerjaan yang seumur hidup. Ya, tidak bisa kita tidak meroja hafalan. Alhamdulillah ketika itu setelah saya selesai, ya saya ingat sekali Masjid An-Nur di Agoa itu, ya saya diminta oleh Ustaz Utsman rahimahullah untuk memimpin sholat tarawih. Ya, 1 juz 1 malam. Waktu itu saya masih berat sekali 1 juz 1 malam. Karena baru hatam. Ya. Tapi Ustaz maksa. Pokoknya harus imam. Akhirnya, ya setelah itu terpaksa saya paksakan. Ya. Sampai-sampai Ustaz itu mengajak saya merojak setiap sore. Ya, jadi ketika sudah ba'da asar, ya beliau menyetorkan. Karena beliau juga imam 1 juz, saya juga 1 juz. Beliau menyetor, saja menyetor, ya. Merojak dengan beliau, ya. Merojak dengan beliau setiap hari, ya. Sampai 5 malam itu saya kewalahan, habis suara, ya. Hanya minta diganti istirahat 5 hari, kemudian setelah lanjut, alhamdulillah bisa sampai selesai. Dan ternyata merojak itu dia memang butuh dipaksa, ya. Kalau kita ingin merojak dengan bersantai-santai, itu tidak akan bisa membuat hafalan kita lancar. Memang harus kita memaksa diri. Ya, paksakan diri kita untuk merojak. Paksakan diri kita untuk bisa merojak 1 hari misalnya setengah juz atau 1 juz. Ya, paksakan. Jangan pernah istilahnya kita mau merojak mau enak. Ya. Karena justru di merojak itulah yang berat sebenarnya dalam menghafal. Ya, mempertahankan hafalan itu, itulah yang paling berat. Maka paksakan diri kita. Ya. Kalau misalnya kita ya dalam sehari ya misalnya punya hafalan yang misalnya sudah 10 juz, usahakan paksakan minimal setengah juz per hari. Paksakan itu. Jangan ya kadang kita nanti mau merojak ketika ada waktu luang, ya, atau misalnya lagi ya ada mood, ya, ada mood mau menghafal atau mau merojak. Tidak, harus setiap hari kita memaksakan diri. Itu harus, ya, suatu keharusan. Kalau tidak seperti itu, ya, dan rata-rata ya yang kami jumpai juga sampai saya di Sudan juga begitu. Ya. Ketika ingin menyetor dengan Syekh, beliau melihat hafalan kita masih lemah, beliau bahkan memaksa ketika itu kita merojak setiap hari 3 juz. Ya. Setiap hari 3 juz kita baca, harus. Dan itu harus dipaksakan. Dan memang efeknya itu sangat, ya. Walaupun mungkin baru ketika sekali hatam, ya, belum terlalu terlihat. Ya. Kita ulang lagi kedua kalinya. Hatam lagi. Ya, sudah ada sedikit bayang-bayangnya tinggal. Ketiga kalinya. Ya. Setelah itu 3 juz terasa ringan. Ya. Nambah lagi 5 juz per hari. Begitu seterusnya. Ya. Memang harus dipaksakan itu. Harus seperti itu. Kapan tidak seperti itu, hafalan itu tidak akan lancar-lancar. Ya. Maka ternyata Ustaz Utsman itu menyuruh saya, memaksa saya untuk merojak. Karena mau tidak mau harus. Ya.
mengulang satu juz itu untuk dipakai sholat. Ya, itu dan terasa setelah kita selesai Ramadan itu, Masya Allah, ada efeknya itu dari paksaan. Ya. Dan alhamdulillah ya, setelah selesai, singkat ceritanya, karena ini sudah 21.14 kayaknya sampai 21.15 ini, ya. Tidak mengapa lebih sedikit ya. Ya. Setelah itu, alhamdulillah, ya, yang saya rasakan setelah menghafal Al-Quran itu, ada hadiah-hadiah, ya, dan surprise, ya, atau hal-hal yang tidak kita sangka, yang Allah kirimkan tidak pernah kita terpikir sebelumnya. Ya. Setelah semuanya ini, ya, saya rasakan betul. Ada saja, ya. Yang paling saya ingat, yang paling berkesan dalam kehidupan saya itu, setelah menghafal Al-Quran ini, arah hidup itu Allah jaga betul. Ya, saya rasakan itu. Allah jaga betul. Kenapa? Ya, karena ketika saya di tahun terakhir, ya, di pondok tahfiz itu, niat saya itu kuliah di Libya. Ya, pertama di Madinah. Saya sudah pernah ikut muqabalah, tapi Allah belum takdirkan. Makanya terakhir saya berniat masuk Libya. Ya, itu jalan terakhir. Ya, saya harus berusaha bagaimana caranya masuk Libya. Ternyata setelah sebulan sebelum keluar dari pondok itu, datang ketua Yayasan Ar-Roya ketika itu, Syekh Abu Abdurrahman, kalau tidak salah namanya. Beliau dari Riyadh. Datang ke Kasbi. Ya. Beliau meminta 10 santri untuk beliau wawancarai dan akan dibawa ke Ar-Roya. Karena saya ketika itu tidak ada minat untuk ke Ar-Roya, tujuan saya adalah Libya. Ya. Saya tidak daftar, saya tidak ikut. Tapi ketika itu ada 9 santri yang sudah berkumpul di kantor. Satu lagi yang diminta. Satu lagi yang diminta. Akhirnya tidak ada. Ya, dan ketika itu Ustaz Utsman rahimahullah mengatakan, ya, masuk saja sebagai pelengkap supaya dimulai cepat itu muqabalahnya, ya, wawancaranya dengan Syekh. Alhamdulillah, satu-satu. Saya ingat saya terakhir ketika itu, ya, diwawancarai. Dan pertanyaan Syekh juga cuma biasa, ya. Ditanya berapa hafalan, kemudian disuruh mengaji. Ditanya orang tua pekerjaannya, ya, cuma itu yang ditanya. Seingat saya, ya. Ternyata setelah seleksi ini, ya, setelah keluar pengumuman, ternyata qadarullah, yang lulus itu cuma saya sendiri. Saya juga sempat bingung, ya. Hanya saya datang ke bagaimana itu, ya. Saya kan cuma pelengkap kemarin itu, tidak ada niat ke Ar-Roya. Tapi ini saya itu ke Libya. Tapi kata Ustadz, ini adalah pilihan Syekh. Dan antum harus mewakili pondok kita ke sana ke Ar-Roya. Betul-betul berat bagi saya itu. Karena cerita dari teman-teman kan, ya, Ar-Roya itu terkurung 2 tahun, tidak boleh pulang, ya, tidak boleh ini, tidak boleh. Akhirnya saya berpikir, ya, bagaimana? Ya. Setelah itu, ya, saya terima saja, istilahnya terima dengan, ya, begitu. Seakan tidak ikhlas dengan itu. Ini saya berangkat ke Jakarta ketika itu. Sebelum masuk Ar-Roya, pas ketika saya di Jakarta, dibuka juga pendaftaran di Libya itu. Wah, di situ saya akhirnya goyang. Saya ingin membatalkan di Ar-Roya. Saya daftar di Libya. Kemudian saya ikut tes di Libya. Ya, ketika itu. Ternyata setelah pengumuman qadarullah, ya, saya tidak pilih di Libya. Jalan satu-satunya harus ke Ar-Roya. Saya masuk ke Ar-Roya. Ya, sebulan 2 bulan. Sampai setelah itu, alhamdulillah,
mulai menikmati suasana di Arroyo. Ternyata ya setelah saya di Arroyo baru sadar ya, bahwasanya ya ini adalah pilihan Allah. Ini adalah arahan dari Allah. Saya tidak membayangkan. Seandainya saya diterima di Libya ketika itu. Dan tahulah Libya bagaimana. Kita keluar dari kampus, mall besar di depannya. Ya matahari, ya ramai. Ya. Saya itu baru sadar ternyata ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Saya diarahkan ke Arroyo. Karena seandainya saya masuk Libya, saya tidak membayangkan mungkin hafalan saya mungkin tidak ada yang tinggal sampai sekarang. Ya. Karena banyak juga teman-teman ya seangkatan dan saya kenal betul orang-orang dekat dengan dia dulu di kasih itu. Ketika dia keluar di kampus umum kuliah, ya, Allahul musta'an. Sekarang ketika ditanya berapa hafalannya, mengatakan tidak ada yang tinggal. Mungkin ya. Makanya saya bersyukur sekali ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan saya masuk Arroyo itu. Di sana saya bisa merojak kembali. Ya. Merojak kembali hafalan, ya, mengulang hafalan dan seterusnya. Ya. Saya tidak pernah membayangkan jika saya kuliah di Libya ketika itu. Ya. Mungkin hafalan saya hancur. Ya, dan mungkin untung-untung kalau yang tinggal hafalan. Alhamdulillah. Dan ternyata di Arroyo ini ya kejutan-kejutan itu datang dari Allah. Di antaranya yang saya ingat itu, ketika itu di tahun 2011, ya, saya ketika itu semester 4 di Arroyo. Ada program Raja Saudi itu disebut dengan Duyufur Rahman setiap tahunnya. Sampai sekarang kayaknya masih ada itu. Duyufur Rahman, yaitu beliau mengundang ya di setiap negara ada berapa orang diundang untuk berhaji setiap tahun. Dan ketika itu Arroyo mendapat 8 jatah. Ya. Maka dipilihlah ya. Dari 8 itu 3 ustadz ketika itu. Kemudian dipilih dari imam Arroyo ketika itu. Alhamdulillah saya termasuk imam ketika itu di situ. Dan dipilih ya. Akhirnya berhaji di tahun 2011 itu. Tanpa sepersen pun yang kita keluarkan dari uang. Dan Masya Allah, ya, pelayanannya sangat luar biasa. Ya, di haji itu, di Duyufur Rahman itu. Kemana-mana kita dikawal. Ya, bahkan kita di hotel itu, khusus, ya, bahkan ketika kita pulang, kita cerita dengan ada syekh namanya Syekh Muhammad Al-Qarni ketika itu, salah satu guru hadis di Arroyo. Beliau tanya, di mana antum tinggal di Mekah ketika haji? Kita sampaikan di hotel ini. Beliau mengatakan, Masya Allah, itu syekh tidak bisa dimasuki kecuali pejabat-pejabat ya tinggi di Saudi. Ya. Dan kita ditempatkan di situ, Masya Allah. Ya. Ke Arafah. Ya. Kita tidak berdesak-desakan dengan orang. Kita khusus dikawal. Tempatnya juga di Arafah sudah disediakan. Ya. Begitu pula di Mina. Semuanya Masya Allah dengan fasilitas lengkap. Ya. Iya. Itu saya merasa bahwa itu hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah itu, ya, setelah haji itu yang paling berkesan juga, ya. Di tahun terakhir, semester ya, mulai dari semester 7 ya. Ya, atau bukan semester 7 ya, karena di Arroyo cuma 3 tahun. Ya, semester 5 ke 6. Ya. Masya Allah, Allah mengirim seorang qori dari Sudan. Ya. Datang ke Arroyo mengajar. Beliau adalah Syekh Soleh Musa Jibo. Ya. Beliau adalah orang Nigeria. Tapi beliau kuliah S1 sampai doktor di Sudan. Dan beliau Masya Allah punya sanad menguasai ya 10 qiraat. Dan kami menyaksikan sendiri di Sudan. Ketika beliau datang, Masya Allah. Semua orang berkumpul dia, bertanya. Dan beliau ketika datang imam, ya, semua orang mengatakan, Syekh baca riwayat ini. Langsung saja. Ya, tidak buka mushaf dan seterusnya.
beliau menguasai semuanya. Ya, beliau dikirim oleh Allah Subhanahu ke Ar-Roya ketika itu, dan kita tahun terakhir di Ar-Roya. Dan alhamdulillah, ya, itu hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ semangat kita kembali belajar Al-Quran. Ya, seakan-akan terbaharui kembali semangat kita. Karena selama ini kita menghafal Al-Quran, setelah itu cuma meroja, mengulang hafalan, begitu saja. Begitu beliau datang, beliau memperkenalkan tentang qiraat ini qiraat. Ya, ya. Banyak hal yang kita dapatkan tentang Al-Quran. Seakan-akan kita baru belajar kembali Al-Quran. Seakan-akan kita baru belajar ini Al-Quran. Masya Allah. Akhirnya kita semangat kembali. Ya, akhirnya dalam jangka ya setahun ya, atau sebelumnya itu ya, kita begitu beliau datang, akhirnya kami para hufaz, para imam-imam di Ar-Roya ketika itu berkumpul ya, kemudian bertanya-tanya tentang qiraat ya, udah menjelaskan ternyata seperti itu. Akhirnya ada keinginan kita untuk minta dari beliau mengajarkan qiraat ya. Setelah itu ya, beliau mengetes kita satu-satu. Beliau mengatakan belum ya, belum ya, maksudnya belum saatnya kalian bisa mengambil qiraat. Akhirnya kita bertanya, kapan kira-kira ya? Akhirnya beliau menyuruh kita tahsin selama 3 bulan ya, itu di setiap malam ya, kadang di masjid, kadang di rumah beliau ya. Setelah Isya jam 9 kadang kita mulai sampai jam 12 malam kita tahsin. Beliau memang orang ya, istilahnya tidak ada capeknya ya. Beliau kadang ketika kita membaca di rumahnya, tahsin di rumahnya, beliau kadang sambil memasakkan kita ya, yang mengaji, beliau sambil masak, kita disuruh baca, salah diperbaiki ya, sambil mengadu. Itu sampai jam 12 atau tiap malam ya. Itu sekitar ya 2 bulan 3 bulan namanya. Setelah itu beliau tes kembali bacaan kita, yang beliau mengatakan, ya sekarang saatnya mulailah kita menyetor satu-satu qiraat ya. Alhamdulillah selama setahun itu kita bisa mengambil sanad dengan beliau ya, dengan 7 qiraat. Itulah hadiah besar juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena selama ini ya saya tidak pernah mengenali ya. Kami tidak pernah mengenal itu 7 sab'a qiraat ya, 7 qiraat, apa itu 7 qiraat. Tidak pernah mengenal itu. Dan sekarang alhamdulillah Allah mengizinkan kita bahkan bukan mengenal 7 qiraat, tapi Allah karuniakan bisa mengambil sanad ya, yang bersambung langsung kepada Nabi SAW ya, dengan 7 qiraat. Itu hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya setelah itu saya berpikir kembali, dulu seandainya saya masuk Libya ya, saya tidak akan dapatkan semuanya ini. Ya. Dan yang paling ya membahagiakan lagi, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan saya untuk belajar di Libya. Ya, seakan-akan mengatakan ya, coba cicipi itu bagaimana belajar di Libya. Ya. Setelah 3 tahun di Ar-Roya, dan kebetulan ketika itu mudir Libya takjub dengan Ar-Roya, kadang setiap pekan datang beliau ya, senang dengan tulab di Ar-Roya. Akhirnya angkatan kami di Ar-Roya itu, beliau ya berikan rekomendasi untuk bisa langsung belajar Libya tanpa lewat takmil. Ya, biasanya ya umumnya Libya itu siapapun dari luar ya, sebagus apapun bahasa Arabnya harus lewat takmil. Ya. Tapi kita semua diberikan rekomendasi langsung masuk syariah ketika itu. Alhamdulillah. Saya masuk ketika itu. Dan saya cicipi belajar di Libya selama 3 bulan. Dan saya rasakan juga bagaimana. Ternyata ya penasaran saya untuk belajar di Libya juga Allah ya kabulkan itu. Ya begini rasanya belajar di Libya. Ternyata ya memang betul. Ya. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Ya. Sampai akhirnya kita merasa gelisah sendiri ya, ketika setelah di Ar-Roya masuk Libya itu dengan lingkungan yang jauh berbeda ya, di mana-mana mutabar jahat kita keluar ya, menyaksikan ya hal-hal yang tidak pernah ya terlihat ketika kita di Ar-Roya, Masya Allah. Dan itulah terasa betul ya. Dan
saya merasakan betul-betul Allah Subhanahu wa taala mengarahkan ya, menjaga ya. Ya, saya tidak berpikir bagaimana ketika saya dulu lulus di Libya, mungkin saya akan semakin jauh dengan Al-Quran. Tapi dengan dimasukkan, diarahkan ke Arroya, saya alhamdulillah bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Dan setelah 3 bulan di Libya, alhamdulillah ya, Syekh Soleh ketika itu beliau pulang dan membawa berkas kita ke Sudan, kita diterima langsung di sana di Sudan. Ya, akhirnya ya ada 8 orang kami ketika itu, dan 1 orang tidak jadi berangkat, ya meninggalkan Libya dan lanjutkan di Sudan. Dan di Sudan juga Masya Allah, Allah pertemukan kita dengan masyayikh-masyayikh, Masya Allah. Ya, kita belajar adab dengan mereka. Ya, kita belajar ilmu dengan mereka. Ya. Ternyata Masya Allah, kita ini belum ada apa-apanya. Ya. Kita di Indonesia merasa bahwasanya kita sudah hafal Quran 30 juz. Ya. Kita sudah imam. Kita sudah diberikan amanah halaqah, membina halaqah begini-begini. Ya. Kadang dipanggil kemana-kemana imam ya, sholat. Ternyata di Sudan kita adalah orang kecil sekali. Ya, bayangkan saja ya, ketika salah satu murid Syekh Soleh ketika itu, namanya Syekh Hussein dari Somalia, beliau punya halaqah di masjid kampus ya, dengan mengajarkan qiraat. Saya ketika itu datang dengan beliau ya, kepada beliau untuk minta untuk belajar qiraat juga. Ya. Setelah beliau bertanya, ya, antum hafal berapa? Ya, saya mengatakan, alhamdulillah kami sudah selesai 30. Akhirnya beliau mengecek, ya, hafalan kita. Ya, beliau mengatakan, belum. Ya, antum hafiz, ya. Saya mengatakan, nah, saya hafiz. Ya, beliau mengatakan, antum belum hafiz. Ya, antum ini masih mirip-mirip hafiz. Syibhul hafiz, anta hisibul hafiz. Masih mirip-mirip hafiz. Ya, akhirnya beliau menyuruh kita merojaah, ya, merojaah terus, merojaah. Setelah itu berapa bulan kita datang kembali ke beliau, baru beliau diringkas. Karena ternyata di mata mereka ketika disebut hafiz, ya hafiz Quran itu ada 2 syarat minimal. Ya, pertama, ya sudah harus menyetorkan Al-Quran sekali dulu 30 juz. Ya, itu pertama. Yang kedua, ya, harus menuliskan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas dari hafalan dia. Ya. Itu ya baru disebut hafiz dengan mereka. Ya. Kalau sudah memenuhi 2 syarat itu, Anda sudah menyetorkan sekali dulu 30 juz dan sudah memiliki mushaf sendiri dari hasil tulisan, ya, dari kepala, itu baru disebut hafiz. Makanya ada teman saya dari Nigeria, ya. Beliau heran, ya. Karena saya tanya, antum hafiz ya? Saya belum hafiz. Ya. Kenapa? Ya. Saya baru belum memenuhi syarat. Ya. Karena kenapa? Saya baru bisa menyetorkan sekali dulu 30 juz. Tapi saya sekarang masih sementara menulis, ya, Al-Quran itu. Ya. Untuk memenuhi syarat yang kedua. Ya, ternyata syarat mereka harus 2 itu. Dan ternyata memang Al-Quran itu terjaga dengan 2 hal. Ya. Karena kalau kita belajar ilmu Al-Quran itu, 2 nama Al-Quran yang paling dominan itu adalah Al-Quran wal Kitab. Ya, Al-Quran dari kata qara yaqra'u, ya. Ya. Jadi qari, ya. Dulu kalau disebut qari itu adalah para penghafal. Ya, hafal Quran. Bukan seperti zaman sekarang kalau qari, ya, yang bagus suaranya, bisa mendayu-dayu. Ya. Tapi dulu kalau disebut qari, maka itu adalah penghafal Al-Quran. Kemudian Alkitab dari kata kataba, ya, dari kata menulis. Ya, dari Al-Quran terjaga dengan 2 itu. Makanya mereka mensyaratkan 2 ini baru disebut dengan hafiz Al-Quran. Tapi kalau Anda belum memenuhi 2 syarat ini, masih disebut dengan syibhul hafiz. Anda masih mirip-mirip hafiz belum hafiz. Masya Allah. Ya, itulah yang membuat mereka, ya, kekuatan hafalannya luar biasa. Bahkan ada syekh kami namanya Ibrahim. Ya, Syekh Ibrahim. Beliau juga murid Syekh Soleh, ya. Dan saya juga sempat membaca dengan beliau dengan riwayat Qalun ketika itu. Beliau dari negara Mali, ya, Afrika Mali. Beliau itu dikenal dengan orang yang tidak pernah salah dalam Al-Quran. Beliau menguasai, ya, qiraat 10 qiraat.
dan membaca qiraat apa saja, beliau tidak pernah salah. Jangankan salah taraddud, ya, jangan tersendat. Tidak pernah. Sehingga syekh-syekh masyayikh di Sudan itu mengenal dia adalah orang yang tidak pernah salah dalam Al-Quran. Ternyata beliau, ya, memang sudah memiliki mushaf, 20 mushaf dengan hasil tulisan tangan sendiri. Ya. Dari setiap riwayat, misalnya qiraat Asim, ada 2 riwayatnya. Riwayat Syubah, beliau sudah ada mushafnya sendiri, hasil tulisan tangan. Riwayat Hafiz, beliau sudah ada mushafnya sendiri, hasil tulisan tangan. Dari 10 qiraat, ya ada 20 riwayat, semuanya ada mushafnya yang sudah beliau tuliskan. Bagaimana kekuatan hafalannya itu. Ya. Jadi, ya, kita ketika datang dengan membawa hafalan yang pas-pasan, ini tidak ada apa-apanya. Belum lagi ketika mereka sudah menghafal mutun-mutun. Ya, mutun tajwid mulai dari Tuhfatul Atfal sampai semuanya. Ya, Syekh Ibrahim itu tidak ada mutun tajwid kecuali beliau sudah hafal semuanya. Bahkan dalam matan-matan Syatibiyah tentang qiraat, ya, semua hafal semuanya. Bahkan Syekh Saleh, ya, bagaimana diceritakan oleh teman-teman murid-murid beliau yang lain, ya, bahwasanya itu Syekh Ibrahim terkenal. Syekh Saleh ketika misalnya beliau mau istishhad, ya, dari perkataan ulama tentang tajwid atau tentang qiraat, dan beliau agak lupa, pasti bertanya ke Ibrahim, apalagi bait syairnya Ibrahim, apalagi bait syairnya tentang ini Ibrahim, langsung mengatakan, ya, Syekh ini mengatakan seperti ini dalam bait, Syekh ini mengatakan seperti ini dalam bait. Beliau hafal semuanya, ya. Dan beliau menyelesaikan S3 di Sudan. Ya, ketika itu S3 di Sudan, setelah itu beliau meninggalkan Sudan dan pergi ke Mauritania. Beliau belajar lagi di sana, insyaallah. Wallahu a'lam, apakah sekarang beliau masih di sana atau sudah pulang? Ya, lama tidak mendengar kabar beliau. Begitulah, ya, kebanyakan hufaz-hufaz mereka, ya, dibanding hufaz-hufaz kita, masya Allah, kualitasnya, ya, masih sangat jauh. Ya. Makanya, ya, inilah yang selalu memberikan motivasi kepada kita, pendorong bagi. Dan saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Dengan semuanya ini kita dipertemukan dengan orang-orang yang hebat ini, yang menambah, ya, motivasi kita. Ternyata saya belum ada apa-apanya. Ya, kita ini belum ada apa-apanya. Ya, dibanding mereka, insyaallah sudah luar biasa dengan Al-Quran ini. Mereka yang disebut dengan ahlul Quran, ya, sehingga kita meragukan diri kita, apakah saya ini ahlul Quran atau tidak. Ya, sekedar menghafal Al-Quran saja seperti ini, ya, mungkin ketika membacanya masih banyak yang salah-salah, ya, dibanding mereka, gila. Seperti itulah Al-Quran berjalan mereka. Bahkan sebagian saya mengenal sebagian orang, sebagian mahasiswa di kampus itu, jarak antara kampus dengan asrama itu sekitar 1 kilo. Ya. Itu lebih memilih untuk jalan kaki dibanding naik bus. Kenapa? Karena kalau dia naik bus, susah untuk merojah, ribut di bus. Banyak orang. Tapi kalau dia jalan kaki, dia menikmati hafalannya itu sampai di kampus. Dan ketika sampai di kampus, kadang menyelesaikan 2 juz. Ya. Pergi. Pulang 2 juz. Ya, sebelum tidur 1 juz, 5 juz per hari beliau. Ya, ada sebagian sudah menargetkan harus 10 juz per hari dia baca. Itu tanpa melihat mushaf sama sekali, tanpa melihat mushaf. Bahkan ketika di hari-hari libur, ya, mereka sambil mencuci pakaian membaca Al-Quran. Ya, sambil mengucek-ngucek pakaian membaca Al-Quran. Selesai mereka mencuci pakaian, selesai 5 juz, selesai 6 juz, selesai 7 juz. Ya. Itu Al-Quran itu sudah menyatu dengan mereka. Itu adalah ahlu Quran. Mereka yang disebut dengan para hufadzul Quran dibanding kita, masya Allah. Kita ketika ingin imam saja 1 juz masih butuh merojak berapa kali, ya, diulang berapa kali, ya, persiapan berapa kali, baru, ya, bisa maju. Ya, mereka tidak butuh lagi. Ya, seperti itulah kualitas hafalan mereka. Dan, ya, itulah, ya, yang membuat juga kita, masya Allah, ternyata kita ini jauh. Masih jauh tertinggal, ya. Dan, ya, saya sangat bersyukur, ya, dengan Al-Quran ini, ya, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang seperti ini. Makanya kita, ya, setelah itu kita tidak heran lagi,
Kenapa Imam Syafi'i bisa menghatamkan 2 kali dalam sehari? Ya, kenapa ya bahkan sebagian ya disebutkan bahwasanya ada sebagian menghatamkan 4 kali siangnya, 4 kali malamnya. Ada yang 3 kali siangnya, 4 kali malamnya. Ada yang 2 kali siang, 2 kali malam. Seterusnya ada yang menghatamkan Al-Quran seperti itu. Setelah itu kita tidak heran lagi ternyata karena Al-Quran sudah menyatu dengan mereka. Ya, sudah menyatu dengan mereka. Orang yang sekarang saja ketika kita melihat mereka, ya orang-orang Afrika itu, ya ketika menghafal Al-Quran, Al-Quran mengalir begitu saja ketika dia baca. Ya, seakan-akan ya Al-Quran itu sudah tidak bisa dilupakan lagi. Ya, mau dilupakan tidak bisa dilupakan lagi. Mengalir begitu saja hafalan mereka. Ya, dibanding yang kita, masya Allah, itu sangat jauh. Ya, oleh karena itu ya, itulah yang kadang ya cara syukuri ya dengan perjalanan ini ternyata Allah memang selalu menjaga supaya jangan kita jauh dari ya. Saya tidak membayangkan ketika ya saya tidak masuk di Ar-Roya atau masuk di mana ya, saya tidak bisa mempertahankan hafalan sampai sekarang ya. Mungkin ya jangankan 7 qiraat yang bisa kita dapat ya, sanad-sanad yang bisa kita dapat, mungkin ya sekedar meroja Al-Quran sangat sulit ya, tapi alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala mengarahkan itu ya. Dan itulah ya saya rasakan bahwasanya di antara kesan yang paling saya rasakan ketika menghafal Quran itu. Dan banyak hal-hal yang lain. Ya, banyak hal-hal yang lain yang Allah hadiahkan ya kami ketika di Sulaiman misalnya juga ya diamanahkan untuk jadi imam salah satu masjid. Itu tidak pernah terbayangkan sama sekali. Saya bisa saya tidak pernah terbayangkan saya bisa mengimami orang Arab di depan orang Arab. Ya, tidak pernah terbayangkan. Ya, dan itu semua karena ya Al-Quran. Makanya ya benarlah kata Nabi SAW, Inna hadzal Quran Inna Allah la yarfa'u bihadzal Quran aqwaman wa yad'u bihi. Ya, makanya ya terakhir ya saya selalu menasihatkan ya, ini kepada diri saya pribadi ya, dan kepada siapa yang kadang meminta nasihat bisa istiqomah dengan Al-Quran, saya selalu mengatakan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Anda hidayah untuk berada di barisan para penghafal Al-Quran ya, maka jangan pernah berpikir untuk keluar dari barisan. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menginginkan hal yang ya, walaupun mungkin kemampuan menghafal kita cuma 1 ayat sehari, ataupun mungkin satu kata saja sehari yang bisa kita hafal, jangan pernah berpikir untuk keluar dari barisan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat banyaknya target kita, harian kita. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kita seberapa istiqomah kita dalam bersama dengan Al-Quran. Karena hakikat sahabat Al-Quran itu adalah siapa yang membersamai Al-Quran selama hidupnya. Itulah sahabat Al-Quran. Maka jangan pernah berpikir, ya, ketika Anda sudah diberikan hidayah, misalnya masuk dalam halakoh ya, seperti ini, bisa menghafal mungkin walaupun 1 ayat, 2 ayat per hari. Jangan pernah berpikir untuk keluar dari barisan itu. Karena bisa jadi hidayah itu atau kesempatan itu Allah Subhanahu wa taala cabut, dan Anda mencari setelah itu tidak akan ditemukan lagi. Ini adalah kesempatan yang Allah berikan. Maka gunakan kesempatan itu dan istiqomah di jalan itu. Ya, jangan pernah berpikir untuk keluar dari barisan. Karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ya ini sekedar cerita yang lepas saja ya. Perjalanan ya saya dalam menghafal Al-Quran dan sampai sekarang bisa menyetorkan qiraat ke beberapa masyayikh ya. Ini bukan untuk tafakhuran ya, berbangga diri, tidak, Allah musta'an ya, tapi ini sekedar at-tahaddus bi ni'mah saja ya. Inilah yang kami rasakan ya, berkesan sekali dalam hidup kami, yang kami selalu ingat ya, bahwasanya memang ya ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
karena Al-Quran ini. Ya, saya tidak pernah membayangkan ya hal-hal ini semua terjadi. Ya, ini adalah semua ya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Al-Quran ini ya bagaimana kita ikhlas saja dalam belajar. Ya, ikhlaskan diri kita untuk belajar Al-Quran. Masalah rezeki tidak perlu kita takut. Ya, masalah rezeki kita. Ya, kan ada sebagian orang ketika akan ingin memasukkan anaknya di pondok pesantren sana. Nanti anak saya kalau hafal Quran di pondok pesantren dia mau kerja apa nanti? Rezekinya adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya ya sebagian mengatakan bahwasanya kalau orang kafir saja Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin rezeki. Orang kafir juhud, ya, ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jamin rezeki mereka. Apalagi dengan mereka yang menghafal kitab Allah, mereka yang menjaga kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang mendakwahkan Al-Quran di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah tidak akan sia-siakan. Insya Allah. Ya, maka kita harus yakin dengan itu. Maka sekali lagi, ya, ketika ada hidayah dari Allah, taufik dari Allah untuk bersama barisan para penghafal Quran, maka jangan pernah mundur dari istiqomah. Walaupun mungkin satu ayat satu hari yang bisa kita hafalkan, ya, atau mungkin satu kata saja yang bisa kita hafalkan dalam sehari, jangan pernah berpikir untuk mundur dari itu. Karena itulah akan kelihatan siapa yang hakikatnya menjadi sahabat Al-Quran dan siapa yang sekedar pengakuan bersahabat dengan Al-Quran. Karena bersahabat dengan Al-Quran yang bersama Al-Quran, ya, hatta ya'tiyahul yaqin, ya, sampai kematian itu datang kepadanya dan Al-Quran bersamanya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada kata-kata yang ya hilaf atau karena ini cerita lepas saja, mungkin ada hal-hal yang mungkin menyinggung perasaan atau macamnya. Saya mohon maaf ya. Semoga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai kita. Dan saya tutup dengan doa kepada Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Syukran jazakallah khairan Ustaz atas pemaparan kisah yang sangat menggugah, sangat menginspirasi, insya Allah. Sebuah kisah nyata ya, perjalanan seorang yang mencintai Al-Quran, bagaimana ternyata tidak mudah perjuangan beliau untuk bisa menghafalkan dan mempelajari Al-Quran. Baik ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selanjutnya di sisa waktu yang ada kami akan membuka sesi tanya jawab atau mungkin lebih tepatnya sharing bagi ikhwah atau akhwat yang memiliki pertanyaan-pertanyaan atau mungkin keluhan-keluhan dalam menghafalkan Al-Quran, ya bisa disampaikan. Bagi ikhwah silakan angkat tangan melalui tombol reaksi ya, angkat tangan, tombol reaksi dan angkat tangan. Adapun akhwat silakan diketik di kolom chat. Dan bagi ikhwat atau akhwat yang tidak bertanya, mohon tidak mengirimkan apa-apa di kolom chat agar pertanyaan tidak tenggelam. Ya, baik, sudah ada yang angkat tangan ini atas nama Ansari ya. Ya, tafadhal kepada Al-Akh Ansari. Sebelumnya kami sampaikan mungkin untuk sementara kita batasi 2 pertanyaan dari ikhwah dan 2 pertanyaan dari akhwat. Nanti kalau masih ada waktu kita lanjutkan. Ya, kepada Al-Akh Ansari, silakan diaktifkan mic-nya atau mungkin dari kru bisa diaktifkan. Insyaallah, ya. Syukran moderator. Ya, kesempatan yang diberikan. Masyaallah. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ansari Ustaz dari kelompok 2 umum, tahfidz umum.
Masya Allah. Ini Ustaz, pertanyaan kami ada dua mungkin Ustaz. Pertama, tadi kami tertarik dengan penyampaian Ustaz itu yang dalam satu penggalan kisah dengan Syekh yang Ustaz ambil sanad dengan beliau. Beliau mengatakan bahwa antum ini belum hafiz sesungguhnya, tetapi masih mirip-mirip hafiz. Di situ Ustaz ada tadi yang menarik menurut kami, bahwa seorang hafid itu nanti betul-betul bisa dikatakan hafid ketika dia bisa menuliskan setiap ayat yang dia hafalkan itu dalam satu mushaf sendiri, istilahnya mushaf sendiri yang dia tulis dari hasil hafalannya yang mungkin tanpa menyalin dari mushaf yang lain. Di pertanyaannya Ustaz, apakah kita ini misalnya dari awal belum menghafal 30 juz, apakah boleh mengambil satu metode atau mengikuti metode itu untuk menyalin hafalan kita menulis? Karena kami sempat berpikir begitu Ustaz, bahkan sudah pernah buat bukunya, album yang tebal, cuma tidak pernah jalan. Ini mumpung ada kesempatan mendapat arahan dari Ustaz, apakah boleh kita tuliskan hafalan kita meskipun tidak selesai 30 juz itu, yang kita anggap sudah mungkin Ustaz, anggaplah di juz 30. Itu kan juz 30 mungkin sudah lumayan mungkin. Apakah boleh kita praktekkan Ustaz, coba disalin sendiri berdasarkan hafalan, lalu kemudian nanti bertahap ke hafalan yang lain yang mungkin misalnya sampai saya hafalan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan muroja. Kami pahami dari semua tahapan dari menghafal Al-Quran ini, yang paling berat adalah muroja, dan justru itulah yang paling inti menurut kami Ustaz, muroja itu. Nah, pertanyaan kami Ustaz, bagaimana sebetulnya teknisnya ini kita muroja supaya hafalan kita ini selalu terjaga dan tidak hilang. Saya karena pengalaman Ustaz, anggaplah kita menyetor setiap pekan sekali, kami setor, apalagi di halako itu kan tidak ada halako muroja Ustaz. Kita menyetor saja terus, menyetor terus setiap pekan, tidak ada halako muroja. Jadi kalau sudah 1 bulan Ustaz lewat hafalan itu tidak bisa lagi kita hafal langsung itu hafalan, harus lihat lagi mushaf, di muroja kembali baru bisa dikembalikan. Itu pun bersyukur kalau bisa dikembalikan, apalagi Ustaz yang sudah lewat sampai 1 tahun yang lalu, kayak kami Ustaz pengalaman. Nah, itu kalau sudah masuk di juz 3, itu di juz 2 Ustaz, kalau kami disuruh baca sekarang tanpa mushaf tidak bisa, tidak ada yang Masya Allah. Jadi itu Ustaz kami minta arahan Ustaz gimana supaya bisa menjaga ini yang sudah lalu Ustaz, sambil kemudian tetap menambah. Syukuran Ustaz, barakallahu. Baik. Ya, kepada Ustaz, mungkin langsung saja langsung saja ya. Ya. Baik. Baik, yang pertama ya, terkait metode dalam menghafal ya. Memang di antara metode yang dilakukan oleh orang-orang Afrika itu ya, sampai sekarang masih ada ya, yaitu metode sistem tulis dengan lauh ya. Jadi setiap ayat yang mereka ingin hafalkan itu ditulis dulu di papan itu. Setelah itu mereka hafalkan ya. Setelah mereka hafalkan, mereka menyetor ke syekh ya. Setelah disetor ke syekh ya, syekh akan menyuruh dia mengulang minimal 100 kali ya, yang disetor tadi ya. Setelah diulang 100 kali ya, atau bahkan ada sebagian 200 kali, ada sampai 400 kali ya diulang itu ya. Ini menurut cerita-cerita dari mereka ya, karena saya sempat tanya mereka bagaimana mereka menghafal ya. Setelah diulang sekian ya 100 kali itu ditulis kembali di papan ya, ditulis kembali, kemudian tulisan itu diperlihatkan ke syekh apakah sudah benar tulisannya atau tidak ya. Hanya saya sempat berpikir, metode ini mungkin ya cuma orang-orang yang bisa berbahasa Arab yang bisa, karena ini ditulis ya, dan tulisan bahasa Arab.
Ya, saya bertanya kepada mereka, ya, apakah ketika antum menghafal pada saat itu sudah bisa berbahasa Arab atau tidak? Mereka mengatakan belum, ya, belum bisa berbahasa Arab juga. Jadi setelahnya mereka menghafal Al-Quran itu dan menghafal tulisannya. Ya, ketika misalnya menghafal Alhamdulillahirrabbilalamin, oh tulisannya seperti ini. Jadi ketika mereka membaca Al-Quran itu dengan hafalan, seakan-akan tergambar di hadapan mereka itu tulisan. Ya. Makanya saya sempat penasaran, ya, dan metode ini, ya, di Indonesia belum ada metode seperti ini. Ya, saya sempat berniat itu ke Nigeria ketika ada teman dekat di Nigeria untuk, ya, mempelajari metode mereka. Ya, tapi sampai sekarang belum kesampaian keinginan itu, ya. Saya mau mempelajari itu bagaimana metode mereka dalam menghafal itu dengan sistem lauh itu, menulis itu, karena mereka juga tidak paham bahasa Arab, sama dengan kita ajim, ya. Dan mereka bisa, masya Allah, kekuatan hafalnya luar biasa karena yang begitu. Mereka menghafal Al-Quran itu dengan tulisan. Jadi dengan kita kadang tulisannya kita tidak tahu, tapi ya kita hafal, tapi tulisannya kadang kita tidak tahu bagaimana tulisannya. Tapi mereka memang tergambar itu tulisan seperti itu. Ya. Bagaimana dengan hafalan-hafalan kita yang sudah kita agak muslim? Apakah bisa diberlakukan seperti itu? Sangat bisa. Ya. Dan itu menandakan bahwasanya ketika hafalan kita ya kuat betul, ya, dan kita ya bisa menulis hafalan itu, ya, itu menandakan bahwasanya memang hafalan yang kuat. Ya. Tapi kalau kita hafal dan belum bisa menulis hafalan itu, ya, maka itu masih belum kuat. Ya. Maka tidak mengapa, silakan, ya, praktekkan, ya. Bahkan sebagian juga pondok pesantren saya kira seperti itu. Ya, setiap hafalan santrinya disuruh tulis kembali, ya, ketika sudah disetorkan tulis kembali, ya, untuk melatih, ya. Dan itu bagian dari merojaah sebenarnya, bagian dari merojaah dan melihat kekuatan hafalan kita. Kalau hafalan yang betul-betul kuat, insya Allah dia bisa menulis. Ya, apalagi kalau orang yang sudah paham bahasa Arab, ya, dan belajar Rosmul Utsmani misalnya, ya, akan, ya, mudah dia tulis. Ya, maka boleh-boleh saja, ya, digunakan itu metode itu, ya, dengan hafalan-hafalan kita yang sudah kita hafalkan. Kemudian yang kedua, ya, terkait masalah merojaah tadi, ya. Memang, ya, kadang yang membuat, ya, kita berat dalam merojaah itu adalah di proses awal sebenarnya, ya, proses awal kita menghafal. Kadang kita, ya, ketika ingin menghafal satu halaman itu, ya, belum lancar betul, kita sudah setorkan dan kita berpindah di halaman berikut. Ya, belum lancar betul. Ya. Mungkin masih tersendat-sendat beberapa ayat. Ya. Setelah itu, ketika dia sudah menyetor, karena kenapa? Dia ingin menyelesaikan saja setorannya. Ya. Dia mengejar setorannya, targetnya hari itu. Tanpa memperhatikan, padahal kualitas awal hafalan itu menentukan juga dalam merojaah. Kapan kualitas hafalan kita di awal baik, ya, lancar, mungkin, insya Allah itu adalah modal utama untuk membantu kita nanti merojaah. Ya. Tapi kapan hafalan itu lemah di awal, ya, kemudian setelah itu kita berpindah ke halaman berikutnya, menambah halaman berikutnya, padahal halaman ini yang kita setorkan ini belum lancar, saya sudah menambah. Maka itu diantara mulai petaka dalam merojaah itu. Karena, ya, hafalan yang tidak terlalu lancar mungkin 1-2 jam itu hilang. Ya. Jangankan sampai sore, ya. Jangankan dalam sebulan, setahun, 1 jam, 2 jam itu sudah kabur itu hafalan. Makanya kalau di awal sudah tidak mungkin, maka otomatis pasti merojaan juga kacau. Ya. Oleh karena itu, ya, perhatikan hafalan awal, ya. Kualitas hafalan penting, kualitas hafalan, ya, mengejar target hafalan juga penting, tapi lebih penting banget, ya, adalah kualitas hafalan awal kita itu. Apakah sudah betul-betul mungkin, ya. Makanya tadi seperti yang metode mereka orang Afrika itu, mereka setelah store itu diulang 100 kali
Coba bayangkan, 100 kali minimal. Setelah store, bukan dari awal menghapus, setelah store, diulang 100 kali. Masya Allah, itu pengulangan yang luar biasa. Itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Ya, saya yakin ya, di antara kita ketika sudah menyetor halaman itu, jarang ada yang sampai 50 kali mengulang. Ya, orang yang baru disetor, jarang. Itulah yang membuat lemah hafalan kita. Ya, sehingga merojanya sulit. Ya, merojaannya juga berat karena hafalan di awal. Ya, seandainya setelah kita setorkan, setelah kita baca di depan ustadz hafalan kita ulang ya 100 kali, ya, darut sekali. Ya, insya Allah ya hafalan itu akan bertahan lama dan itu akan memudahkan kita nanti meroja. Ya, maka itu yang pertama. Bagaimana dengan sudah terlanjur ini banyak hafalan kita hafal ya lewat begitu saja. Sekarang ya ingin kita meroja. Ya, harus membuat program khusus dalam meroja. Tidak boleh tidak. Ya, harus ada program terstruktur. Ya, istilahnya teratur setiap hari. Ya, ada waktu untuk meroja. Kemudian harus ada target. Ya, berapa target meroja kita? Ya, yang namanya meroja. Ya, yang namanya meroja. Ya, target minimal itu per 4 juz. Ya. 2 lembar setengah. Target minimal kalau namanya meroja. Ya. Kalau di bawah itu berarti dia hafalan baru lagi. Ya, dia hafalan baru berarti dia harus distorkan ulang. Ya, dihafal ulang. Ya. Untuk menjadi hafalan yang akan dimeroja. Ya. Maka ya harus ada target. Dan harus seperti yang saya katakan tadi, paksakan diri kita untuk meroja. Ya, paksakan. Ya. Kalau mungkin sekarang sudah ada hafalan kita 5 juz, 6 juz, ya. Usahakan atur baik-baik di situ. Ya, mulai dari juz pertama misalnya, ya. Berapa yang harus saya setorkan? Ya, berapa yang saya harus meroja setiap hari. Itu harus ada target tertentu. Kemudian yang ketiga harus ada pasangan meroja. Jangan meroja sendiri. Ya, harus ada pasangan. Cari pasangan meroja. Ya, setiap hari. Dulu kita di Sudan, ya, masyayikh itu memasangkan kita 3 orang. Satu kelompok itu 3 orang. Ya, 3 orang. Jadi pasang-pasangan 3 orang. Jadi setiap hari, misalnya saya mengatakan hari ini baca 3 juz. Ya, sudah. Kita bergiliran satu ayat. Satu ayat kita sambung-sambung ayat sampai selesai 3 juz. Ya. Begitu seterusnya. Ya. Maka harus ada pasangan merojah. Kalau merojah sendiri, ya mungkin sehari 2 hari semangat. Tapi setelah itu, ya akan futur, akan melemah, ya dan mungkin meninggalkan merojah. Ya, saya kira itu. Maka harus diatur ulang dari awal merojaannya. Kemudian harus punya target berapa per hari yang harus dimerojah. Dan siapkan waktu. Siapkan waktu dan paksa diri Anda untuk merojah. Ya, tidak boleh tidak. Kemudian setelah itu cari pasangan untuk bisa membantu dalam merojah. Kalau bisa cari pasangan yang rajin, jangan cari pasangan yang juga ya istilahnya ya membuat kita malas ya. Karena biasanya ketika kita punya pasangan sekali mungkin tidak datang ya, mungkin masih bisa maklum. So, 2 kali, 3 kali kadang kita juga malas dengan itu. Ya, maka cara pasangan yang betul-betul memang ingin ya sevisi dan semisi dengan kita. Ya, cari pasangan yang memang ya semangat untuk meroja. Ya, supaya kita juga ikut semangat. Ketika kita lemah dia yang menguatkan, ketika dia lemah kita yang menguatkan. Ya, saling menguatkan dalam meroja. Wallahu a'lam. Ya, baik. Mudah-mudahan bisa terjawab sesuai dengan yang diharapkan dari penanya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kami akan membacakan pertanyaan dari akhwat. Ini Masya Allah banyak sekali yang masuk Ustaz, tapi kami kebanyakan mirip-mirip. Dan jadi kami pilih-pilih saja yang berbeda. Dan ini juga termasuk yang pertama bertanya tadi dari Ibu Hasniah di Maros. Ya, pertanyaannya,
Afwan Ustaz, bagaimana jika ada orang yang mencukupkan diri hanya dengan membaca Al-Quran saja, istiqomah minimal 1 juz 1 hari. Dia tidak berminat menghafal Al-Quran karena alasan sulit, merasa sulit dalam menghafal. Ya, bagaimana dengan orang yang seperti ini, Ustaz? Syukran. Baik. Membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran itu adalah sesuatu yang baik. Ya, bahkan perintah dari Nabi SAW, Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Ya. Maka ketika ya kita membaca Al-Quran dan mencukupkan diri dengan membaca, maka pahala seperti itu. Tapi kapan kita menambah, ya, kita menambah, ya, selain membaca, kita juga tambah porsinya sedikit-sedikit menghafal 1 ayat per hari. Maka insya Allah, ya, derajatnya juga akan naik. Ya. Makanya, ya, sebagian ulama itu mengatakan di dalam hadis, ya, bahwasanya ya, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada para ahli Quran, sahabat Al-Quran, ya, iqra' wartaqi, bacalah dan naiklah, ya, derajatnya. Kama kunta turattil fi dunya, sebagaimana engkau membacanya di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Kedudukannya dalam surga di akhir ayat engkau baca. Sebagian ulama mengontrak ayat hadis ini mengatakan hadzal hadis li huffazil Quran. Li huffazil Quran. Maksudnya hadis ini adalah hadis khusus untuk para yang menghafal. Ya, kenapa? Karena mereka mengatakan bahwasanya di hari kiamat itu tidak ada mushaf. Ya. Karena sebelum kiamat kan sudah diangkat semua ayat Al-Quran. Tidak ada yang tertulis. Ketika kita disuruh membaca ketika itu, ya, kira-kira cari mushaf atau tidak, mana mushaf? Ya, kita buka mushaf. Ya. Maka yang kita baca adalah yang kita hafal saat itu. Ya. Makanya ulama mengatakan inilah hadis untuk para penghafal Al-Quran. Karena mereka yang bisa membaca yang terbanyak, ya, adalah mereka yang menghafalkan ayat Al-Quran. Ya. Makanya yang saya katakan di awal tadi, membaca baik, ya, dan rutin membaca setiap hari. Akan tetapi ketika kita menambah di atasnya, ya, walaupun 1 ayat 1 hari, 1 ayat ini tidak berat, saya kira. Dan kita istiqomah dengan itu. Ketika kita menghafal 1 ayat 1 hari, ada saatnya nanti, ya, kita bisa menghatamkan juga Al-Quran. Ya. Maka menambah, ya, dengan hafalan akan derajat juga akan bertambah. Ya. Dan ketika kita sudah rutin sebenarnya, ya, bagi yang mereka yang rutin membaca Al-Quran 1 juz 1 hari misalnya, itu diantara modal yang memudahkan kita menghafal. Masya Allah di Sudan, ya, di Sudan ini pengalaman saja, di Sudan hampir di setiap masjid, ya, hampir di setiap masjid itu ada halaqah kakek-kakek tua, ya, yang umur biasa 40-an ke atas, ya, itu rata-rata dihadiri umur segitu. Mereka setiap habis subuh itu mereka berhalaqah dan tidak beranjak dari halaqah itu kecuali setelah membaca 1 juz. Ya. Mereka lakukan itu. Jadi setiap bulannya itu mereka ada haflah, ya. Acara hataman setiap kali kita makan diajak makan oleh mereka. Dan ternyata mereka lakukan berpuluh-puluh tahun itu. Ya. Dan di antara mereka tidak hafal Quran. Tidak hafal Quran. Tapi ketika imam salah dalam bacaannya, mereka mampu betulkan. Ya. Kenapa? Karena ayat itu terus terulang. Ya, dia sering membaca. Ya. Makanya di antara kelemahan atau di antara hal yang membuat kita sulit menghafal itu karena kita balas baca Quran sebenarnya. Ya. Andai saja Al-Quran ini kita sering hatamkan, sering hatamkan, ya, berulang-ulang kali.
Maka insya Allah pertama lisan kita sudah terbiasa, mudah untuk kita membaca, dan itu akan membantu kita untuk menghafal. Al-Quran itu lebih mudah menghafal. Ya. Di daurah 40 hari ya, yang sering kita dengarkan, ya, itu ya di antara alumninya ada ya katanya umur 60 tahun, ibu-ibu umur 60 tahun. Dalam sebulan dia bisa hatamkan Al-Quran dengan hafalan. Ternyata rahasianya karena ternyata selama puluhan tahun sebelum dia menghafal, sering menghatamkan Al-Quran. Sering baca Al-Quran, hatam Al-Quran. Ya. Makanya ketika kita ingin mudah menghafal, di antara hanya perbanyak baca. Ya. Makanya sebagian ketika kita ingin menghafal satu halaman itu dianjurkan untuk dibaca sekian kali. Dibaca berulang-ulang 10 kali, 20 kali. Ya, setelah itu baru kita hafal. Karena dengan membaca ini memudahkan. Ya, makanya ya saya sarankan ya jangan berhenti sampai membaca saja. Ya. Tapi usahakan ya ada penambahan hafalan walaupun satu ayat satu hari. Insya Allah ya dengan satu ayat satu hari ini dengan niat kita bahwasanya saya akan istiqomah sampai khatam 30 juz. Insya Allah niat itu akan ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun misalnya ajal kita datang sebelum selesai, insya Allah sudah tertulis namanya ya yang menghafal Al-Quran karena niatnya tadi. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya kami akan mempersilakan kepada ikhwah yang ingin bertanya, silakan diklik tombol reaksi, angkat tangan. Ya, Al-Ah Harbian Syah. Ya, silakan disampaikan secara singkat pertanyaannya karena waktu yang semakin sempit. Pada Al-Ah, silakan. Ya, bismillah. Ustaz, pertanyaan saya bagaimana kiat-kiat menghafal ayat-ayat yang mutasyabihatul lafaz supaya tidak lompat-lompat, supaya tidak salah alamat, Ustaz. Baik. Ya, baik, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Sekarang ya ada buku tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ya, ayat mutasyabihat. Semua di situ tertuliskan ya ayat-ayat yang mutasyabih. Di ayat ini surah sekian, di ayat lain di surah ini ada yang sama dengan surah yang lain, ayat sekian, kemudian ditulis perbedaannya, ya, dan seterusnya, ya. Dan di antara pengalaman yang dulu diajarkan oleh beberapa masyayikh ketika kita menyetorkan kepada mereka, ketika ada ayat-ayat mutasyabih, beliau menganjurkan ya menulis di samping ayat yang mirip itu, ya, yang mirip dengan surah yang lain, ya. Misalnya di surah Al-Baqarah ada ayat yang mirip di surah yang lain, ya. Ketika kita sampai pada ayat itu, ya, dan ada ayat yang mirip dengan itu, maka kita tulis di sampingnya, oh, ayat ini mirip dengan surah ini di ayat sekian, ya. Kemudian kalau misalnya ada perbedaannya sedikit, misalnya waw dengan fa, ya, maka kita tulis di sini terbaca waw dan di sini fa, ya. Itu ya sehingga ketika kita merojaah terlihat itu, oh ini ada yang mirip, ya, bedanya di sini dengan di sana, ya, ini saja, ya. Seperti itu yang diajarkan. Bahkan sebagian masyayikh itu ketika kita menyetorkan dan sampai pada ayat-ayat mutasyabihat, beliau memberhentikan kita dan mengatakan, ya, ingat ayat ini ada yang mirip di surah ini ayat sekian, ya. Sehingga kita menulis di ayat itu, ya, dan miripnya juga di ayat ini dan ayat surah ini dan ayat sekian, kita menulis, ya. Sehingga ketika kita sudah selesai menyetor, kita mengecek, oh betul ini yang mirip. Sehingga di antara caranya adalah kita tulis di sampingnya itu,
ya di samping itu, ya bagusnya tulis pakai pensil ya, tulis ayat ini ada yang mirip, ya. Sehingga setiap kita meroja teringat juga dengan ayat di sana. Di ayat di surah sana itu ya seperti ini, yang membedakan di sini dengan di sana, di Pak misalnya, ya seperti itu. Ya, maka setiap melewati ayat-ayat mutasyabihat, ya tulis ya di sampingnya ayat yang semisal dengan ayat itu, ya yang mirip dengan ayat, supaya setiap kita melewati teringat di ayat itu juga, ya sehingga semakin kita sering terulang terus itu, ya akan teringat, jelas ini berbeda dengan di sana, ya akan teringat itu, ya wallahu a'lam. Itu yang kami dapatkan dari pengalaman para masyayikh. Wallahu a'lam. Ya baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Mungkin satu lagi kami akan bacakan pertanyaan dari akhwat, dan kami menyampaikan permohonan maaf pada ikhwat dan akhwat yang tidak sempat diberikan kesempatan atau tidak sempat kami bacakan pertanyaannya karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan di lain waktu bisa ada kesempatan. Baik, pertanyaan terakhir dari Ummu Kania, Ustaz. Beliau menanyakan bahwa beliau memiliki anak yang saat ini sedang berjuang menghafal Al-Quran di pondok pesantren. Namun anaknya ini ingin lanjut kuliah di kampus umum seperti UGM atau UI. Nah, sebagai orang tua beliau ini khawatir, Ustaz, kalau hafalan Al-Quran dari anak ini atau fokus menghafalnya jadi terganggu karena di kampus umum. Nah, bagaimana sikap terbaik sebagai orang tua, Ustaz? Apakah mengikuti keinginan sang anak lanjut kuliah di kampus umum, atau bagaimana cara mengalihkan agar minatnya itu tidak ke kampus umum tapi ke kampus yang mendukung hafalan Qur'annya, Ustaz? Ya. Di antara masyayikh ya tempat saya bertalaki ya dengan mereka, justru ini syekh yang paling tegas menurut saya, ya beliau yang paling tegas dan ya tidak melewatkan sedikit pun kesalahan ya ketika kita, ya sehingga saya menyelesaikan satu qiraah dengan beliau itu 1,5 tahun lamanya baru selesai satu qiraah, karena beliau keras dalam hal itu. Beliau namanya Syekh Ahmad Abdussalam Al-Makki Al-Burmawi. Beliau adalah seorang dokter, ya dokter. Beliau di Sudan, karena beliau tinggal di Mekah, di Sudan mengambil kuliah kedokteran. Ya, tahulah kuliah kedokteran ya, begitu ya, sibuknya harus hafal ini hafal itu. Ya. Tapi ternyata menghafal Al-Quran bukan halangan untuk bisa ya mengambil jurusan kedokteran, mengambil urusan umum. Ya. Bukan halangan. Bahkan ya di kampus kami itu setiap ada perlombaan hafalan Al-Quran 30 juz, ya justru yang juara-juara itu adalah dari kedokteran, dari teknik, ya dari isinya kuliah-kuliah yang umum. Yang juara-juara itu dari mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di umum. Jarang sekali ada mahasiswa yang juara dari jurusan syariah, ya studi Islam, ya bahasa Arab. Jarang, ya. Justru yang juara-juara itu mereka yang, ya. Jadi saya kira tidak ada halangan, ya. Tidak ada halangan. Tapi yang penting, ya, yang penting ini, ya, sebelum anak kita masuk ke kampus-kampus umum itu, pastikan Al-Qur'annya sudah mantap. Ya. Al-Qur'annya sudah harus mantap. Istilahnya dia sudah mampu ya membaca Al-Qur'an itu tanpa ya melihat mushaf. Ya. Atau minimal dia sudah mampu untuk meroja ya Al-Qur'an itu 1 juz 1 hari. Karena kenapa? Ya, tahu di kampus-kampus itu akan banyak ya tugas-tugas dan seterusnya, dan itu akan menyita banyak waktu. Sehingga waktu-waktu untuk meroja itu otomatis akan berkurang. Ya.
Makanya ya tidak mengapa, silahkan mereka ya, keinginan mereka ya untuk belajar di kampus silahkan, tapi harus memastikan ya hafalan itu betul-betul sudah kuat. Ya. Kalau belum kuat ya dikhawatirkan, khawatir ya, bahkan bisa jadi semua hafalan itu ma'assalam ya, dan itu banyak terjadi ya, terjadi di kehidupan kita. Kita saksikan ya, banyak orang yang menghafal Al-Quran 30 juz di pondok, keluar kuliah hilang hafalannya. Kenapa? Karena hafalannya tidak kuat ya, hafalannya masih hafalan sekali hatam, 2 kali hatam, 3 kali hatam. Itu 3 kali hatam Al-Quran masih bayang-bayang ya. Dia membutuhkan 10 kali hatam, 20 kali hatam. Ya, insya Allah kalau sudah 20 kali hatam, 30 kali hatam, itu sudah ya mulai kuat ya. Makanya saya sarankan ya tidak mengapa ya, silakan kuliah umum, silakan belajar umum. Tapi ya yakin dengan hafalan Anda sudah miskin ya. Karena ya merojah itu tidak gampang ya. Apalagi dengan kesibukan kampus, ya, perkuliahan, tugas-tugas kuliah, itu banyak minta waktu, dan kesempatan muridnya sedikit. Tapi kalau hafalan kita sudah mungkin, ya, sudah bisa dipertahankan, ya, membaca 1 juz 1 hari sangat mudah, ya. Mungkin ya kita berjalan ke kampus, bisa selesai 1 juz, pulang selesai 1 juz, sebelum tidur kita selesaikan 1 juz, 3 juz merojah kita setiap hari, ya. Dan kita rutin setiap hari, 10 hari kita hatam lagi, ya. Diulang lagi, 10 hari hatam lagi, ya. Tapi kapan ya hafalan itu lemah dan masih membutuhkan proses merojah, kemudian kita disibukkan dengan tugas-tugas. Saya ya yakin pasti hafalan itu akan pergi satu persatu, ya. Makanya saya sarankan ya tidak mengapa, silahkan belajar belajar ini, belajar itu, ya. Tapi usahakan ya kalau betul-betul hafalannya sudah kuat. Wallahu a'lam.